Ya, Pak Mufti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri BUMN dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama tentu kami sampaikan apresiasi kepada Pak Menteri BUMN, Pak Erik atas dedikasi dan transformasi luar biasa sehingga terbentuknya ekosistem BUMN yang begitu handal hari ini. Di tengah tantangan global dan domestik, BUMN di bawah kepemimpinan Pak Erik menunjukkan peningkatan kinerja yang luar biasa, Pak, setelah kami cermatin selama 5 tahun di tempat ini begitu. Baik dari sisi efisiensi, transparansi maupun kontribusinya terhadap penerimaan negara maupun penciptaan lapangan pekerjaan begitu. Kemudian yang kedua juga kami sampaikan apresiasi kepada Pak Menteri Perdagangan, Pak. Jujur kami adalah bagian dari orang yang saat itu agak sedikit skeptis karena setiap kali menjelang puasa dan lebaran Kementerian Perdagangan itu selalu ketika ada peningkatan harga komoditas menyalahkan demand-nya yang tinggi. Tapi luar biasa, berkat kerja keras Pak Mendak, kemarin puasa lebaran rakyat bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang tetap stabil, Pak. Tentu tidak mudah. Saya pikir hari ini perlu terus ditingkatkan, dijaga agar ke depan komoditas tidak hanya ada, tidak hanya terjangkau, tapi tersedia di masyarakat begitu. Nah, kemudian terkait dengan tema pada kesempatan hari ini, kami ingin memberikan masukan agar bagaimana ke depan perjanjian-perjanjian yang dibuat, ratifikasi-ratifikasi yang dibuat benar-benar dapat berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Yang pertama, Pak, kami minta evaluasi kembali perjanjian dagang bilateral dan multilateral. Perang tarif yang dilakukan Trump menunjukkan bahwa perjanjian ternyata bisa diobrak-abrik kapan saja. Tentu oleh negara yang punya kekuatan ekonomi dan juga kekuatan militer seperti Amerika begitu, Pak. Nah, saya harap ini bisa menyadarkan pemerintah Indonesia dan juga Menteri Perdagangan bahwa apakah hasil dari perjanjian dagang sudah sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia? Apakah sudah mampu memperkuat ekspor dan menekan impor? Termasuk yang kita bahas hari ini adalah soal AFTA yang sudah tadi Bapak paparkan sudah ditandatangani sejak tahun 2018. Nah, kami ingin tanya, sejak tahun 2018 dampaknya bagi rakyat kita apa? Nyatanya salah satu bagian dari perjanjiannya adalah Tiongkok, yang kita lihat di lapangan hari ini membanjir produk-produk Tiongkok di dalam negeri dan kita UMKM kita tidak berdaya begitu, Pak. Nah, kemarin kalau kita lihat banyak rakyat, banyak pemerintah teriak-teriak soal bagaimana Apple tidak boleh memasukkan produk iPhone 16 karena mereka belum buka industri dalam negeri, Pak. Yang kemudian memaksakan mereka hari ini mereka bangun industri dalam negeri, bangun pabrik di negara kita. Dan akhirnya iPhone 16 bisa masuk. Tapi di sisi lain, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, hari ini jenengan lihat bahwa banjir sekali produk-produk Cina yang ongkang-ongkang kaki bisa masuk ke dalam negeri, salah satunya apa? Mobil. Yang ternyata mereka masuk dalam negeri tidak ada syarat satupun yang mengharuskan kepada mereka untuk bangun industri dalam negeri, Pak. Lalu bagaimana dengan asta-cita Presiden Prabowo yang beliau menyampaikan bahwa akan terciptanya 19 juta lapangan pekerjaan. Artinya Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian tidak mampu menangkap asta-cita yang hari ini dicita-citakan oleh Prabowo begitu, Pak. Nah, maka kami kadang berpikir sebenarnya menteri ini pembantu presiden atau menghambat cita-cita dari Pak Presiden begitu. Jenengan tahu kemarin ada salah satu puisi gubahan dari namanya Oki Mandasari, Pak. Beliau adalah salah satu sastrawan di Universitas Indonesia. Saya ingin bacakan sedikit agar kita semua tergugah. Beliau menyampaikan bahwa telinga kita mendengar bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerjaan. Tapi mata kita melihat PHK di mana-mana. Telinga kita melihat jutaan makanan bergizi. Tapi mata kita melihat kehilangan daya beli. Maksud kami apa, Pak? Kemarin kami baru rapat di tempat ini. Jenengan tahu bahwa kita penghasil timah terbesar, tapi ternyata solder saja kita harus impor, begitu. Dan kenapa saya tanya, kenapa kok industri solder kita tidak punya daya saing? Karena ternyata ketika produk asing impor ke dalam negeri kita, ternyata mereka tidak dikenakan PPN apapun, tidak dikenalkan pajak impor, Pak. Tapi bagaimana industri dalam negeri, industri solder, mereka untuk membangun sesuatu, mereka kena PPN dan sebagainya, yang tentu akhirnya mereka tidak bisa kompetitif, begitu, Pak. Nah,
Maka harapan kami perlu ada proteksi terhadap industri dalam negeri. Kemudian yang kedua terkait revisi Permendak nomor 8 tahun 2024 yang ini menurut kami sangat urgent. Bagaimana karena adanya Undang-Undang nomor 8 tahun 2024 hari ini Sritek dan banyak industri tekstil lainnya tutup, Pak. Dan Kementerian Perdagangan saat itu menjanjikan bahwa Januari akan direvisi, tapi sampai hari ini itu belum terjadi. Undang-Undang Dasar 1945 saja, Pak, sudah berkali-kali direvisi. Tapi kenapa kesannya Kementerian Perdagangan takut untuk merevisi Undang-Undang nomor 8 tahun 2024 ini, Pak? Yang saya kira ini bukan kitab suci bagi Kementerian Perdagangan begitu. Nah, maka harapan kami ingin tanya kapan akan direvisi agar kemudian tidak berdampak terhadap industri dalam negeri kita begitu. Kemudian terkait dampak tarif Trump, saya heran kenapa hanya seolah-olah dengan sibuk berunding bahwa tarif Trump akan selesai begitu, Pak. Nah, tragisnya beberapa hari setelah nego, besok paginya kami baca di headline satu berita, yaitu berangkat 32%, pulang 47%. Kan konyol ini, Pak. Terlalu jumawa berangkat sehingga pulang tidak menghasilkan apa-apa, bahkan dinaikkan tarifnya oleh Amerika begitu. Nah, artinya apa strategi dari Kementerian Perdagangan kalau ternyata negosiasi ini mentok, Pak? Bagaimana jika kemudian yang diminta Amerika kan juga tidak logis. Salah satunya adalah keberatan mereka atas adanya kris. Yang masyarakat hari ini galau karena mereka takut nanti kemudian tiba-tiba tanpa diskusi dengan berbagai pihak, tiba-tiba kris ditutup karena ancaman dari Amerika. Kan tidak boleh terjadi, Pak. Jenengan tahu bahwa sekarang pedagang pentol di dapil saya di Pasuruan, Pak, di ujung Gunung Bromo sana, Pak, mereka sudah di gerobaknya sudah mencatatkan kris untuk bagaimana sebagai media pembayaran. Artinya ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita jaga. Nah, maka dalam konteks ini, maka harapan kami okelah kita bernegosiasi, tapi apa strategi yang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan ketika negosiasi ini tidak berhasil, Pak? Misalnya, memberikan insentif kepada mereka, kepada pengusaha kita, agar ketika ekspor mereka tidak dikenakan tarif ekspor, Pak. Karena apa? Karena kalau mencari pasar baru, membuang dari Amerika ke daerah lain tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka perlu ada perencanaan-perencanaan dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan stimulus kepada mereka agar mereka tetap bisa ekspor ke Amerika, tetap berdaya saing, dan kemudian industri dalam negeri bisa bertahan. Jangan kemudian insentif kita diberikan kepada China yang mereka masuk dalam negeri tidak perlu bangun pabrik, tapi dengan alasan elektrifikasi mereka diberikan insentif puluhan triliun untuk bagaimana mereka bisa mengimpor mobil listrik begitu. Nah, lebih baik untuk bagaimana ini bisa untuk produksi dalam negeri. Kemudian antisipasi terhadap produk China. Jangan lupa bahwa salah satu pasar terbesar China adalah Amerika Serikat, Pak. Tapi ketika ekspor mereka ke Amerika ditutup, dan kemudian di China produknya surplus, oversupply, maka mereka akan mencari pasar baru. Saya khawatir Indonesia yang sudah begitu banjir dengan pasar ekspor, kemudian dibanjiri dengan barang-barang yang harusnya diekspor ke Amerika tapi dikirim ke Indonesia. Nah, apa strategi Bapak untuk mengamankan agar ini tidak terjadi, Pak? Saya pernah nyampaikan di tempat ini, di Tanah Abang sempat ada baliho yang tinggal kita scan, kita sudah bisa belanja produk dari China. Pertanyaan saya, Bapak sudah pernah cek itu, Pak? Sudah Bapak turunkan belum? Dan jenengan tahu hari ini yang terjadi di sana apa, Pak? Mereka semakin ugal-ugalan, Pak. Mereka bukan hanya mengirim produknya ke Tanah Abang, tapi mereka orang-orang Tiongkok ini jualan secara langsung di Tanah Abang, Pak. Pertanyaan saya, Bapak sudah turun ke sana belum? Apa langkah Bapak dalam memproteksi UMKM kita di Tanah Abang, Pak? Mohon izin, Tanah Abang cukup kompetitif sebenarnya secara produk. Tapi kalau dengan dumping, dengan predatory pricing dilakukan oleh China, ya pasti lama-lama akan tewas juga, Pak. Kemudian selanjutnya, mungkin Bapak tahu hari-hari ini sedang ramai soal bagaimana namanya Nana Mirdad, Pak. Nana Mirdad ini dia terjerat namanya pinjol, nilainya tidak besar 800.000, Pak. Tapi dikejar begitu masif dengan namanya debt collector. Jenengan tahu pinjolnya dari mana, Pak? Dari namanya GoPay, aplikasi Gojek, Pak. Nah, setelah saya cermatin, betul, Pak. Coba Bapak, saya nggak tahu Pak Menteri sempat nggak pesan GoFood lewat Gojek. Saya rasa nggak pernah, Pak, ya. Tapi coba, nanti Bapak coba
buka GoFood atau melakukan kegiatan apapun di GoPay, Pak. Dengan aplikasi Gojek ketika Bapak mau check out, itu selalu muncul namanya pay letter 0%, Pak. Kalau Bapak nggak cermat, kan orang ini sekarang efektif efisien, bagaimana caranya cepet-cepet. Kadang tidak sempat baca, diklik itu, Pak, tanda itu. Yang kemudian akhirnya kita bayar melalui pay letter yang kita tidak sadar, kemudian ketika ini tidak dibayar, kemudian kita terblacklist di perbankan. Maksud saya apa? Saya ingin tanya, atas keluhan masyarakat, atas banyak aplikasi yang menjerat masyarakat dengan namanya pinjol, dengan namanya pay letter, apa yang dilakukan perdagangan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen kita, Pak? Jangan lupa, bukan hanya soal perlindungan konsumen. Mereka yang kemudian lupa tidak bayar pinjol, kemudian tertrack rekodnya buruk di BI, mereka tidak bisa ngajukan kredit untuk melakukan usahanya, Pak. Maka harapan kami hal ini ditindaklanjutin agar bagaimana hal ini tidak terjadi lagi. Nah, kemudian selanjutnya kepada Menteri BUMN, tentu kami tidak banyak hal yang kami sampaikan karena kita paham suasana kebatinan di Kementerian BUMN dan Danantara ini ya rakyat kecil aja tahu sedang tidak baik-baik saja, Pak. Tapi harapan kami tidak ada tumpang tindih operasi antara BUMN dan Danantara. Sama sudah disampaikan kawan kami tadi bahwa RUPS bukan kewenangan dari Danantara. Tapi kan kita tahu bersama hari ini, saya yakin Pak Prabowo tidak begitu tahu soal ini, mungkin ya atas masukan-masukan di bawahnya. Sehingga kalau kita lihat ya, Danantara semakin hari semakin ugal-ugalan kalau kami lihat, Pak. Bahkan semenjak berdiri belum pernah tuh rapat dengan Komisi 6. Dan kami tidak tahu siapa sebenarnya yang punya kuasa untuk mengontrol Danantara ini, dan ini berbahaya, Pak. Bisa sepakat saya dengan kawan kami tadi, ini akan jadi monster ke depan kalau tidak ada yang mengawasi ini, Pak. Nah, maka harapan kami perlu duduk bersama agar bagaimana ke depan bukan hanya tujuannya baik tapi tata kelolanya, caranya tidak baik juga hasilnya tidak akan optimal. Apalagi saya dengar di berita kemarin bahwa Danantara akan menyuntikkan modal yang begitu besar di namanya Garuda Indonesia. Kan mohon maaf, konyol ini, Pak, sebenarnya. Ya, tapi saya tidak bisa komen lebih jauh deh. Nanti Bapak bisa cermatin sendiri. Kemudian kami ingin tanyakan soal Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih kemarin kami dengar bahwa setiap desa itu akan mendapatkan suntikan dana 3 miliar dari Himbara di bawah pengawasan Kementerian BUMN, Pak. Nah, 3 miliar kali 80 ribu desa, kira-kira 240 triliun. Kan ini bukan duit kecil, Pak. Kita lihat bahwa hari ini BRI sahamnya sedang tidak baik-baik saja, walaupun tetap positif secara finansial. Tapi jangan sampai kemudian saya yakin tujuan Koperasi Merah Putih ini baik, mulia, yaitu bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Tapi jangan kemudian ketika tidak ada kehati-hatian sampai mengorbankan dari perusahaan-perusahaan Himbara tadi. Yang kedua, Pak, masih terkait itu kan tujuannya KMP ini adalah bagaimana menggerakkan ekonomi daerah. Nah, sekarang bagaimana Bapak tahu bahwa isu yang terbaru, Grab akan mengakuisisi namanya Gojek. Kita tahu Gojek adalah salah satu aplikasi kebanggaan bangsa kita, Pak. Bahkan Grab aja saya dengar dulu belajarnya dari Gojek, Pak. Kan artinya luar biasa Gojek nih. Dan kita tahu bahwa Gojek itu punya 3 juta mitra dan banyak sekali UMKM yang terbantu dengan adanya Gojek. Di tempat saya ada namanya Warung Padang, Pak. Itu awalnya kecil, pinggir jalan, di jalan pasar begitu. Sekarang sudah punya warung yang sangat megah di tengah kota Surabaya karena dulu terbantu dengan namanya Gojek. Nah, maka kami minta daripada kita muluk-muluk uangnya di KMP mungkin nanti setelah dipelajarin oke lah, tapi bagaimana kemudian Kementerian BUMN bisa menginisiasi daripada Gojek ini diambil oleh asing, bagaimana caranya diakuisisi sendiri oleh Kementerian BUMN. Kan banyak sumber daya, ada Himbara dan sebagainya. Karena apa? Bukan tujuannya untuk menyelamatkan para mitra-mitra Gojek, menyelamatkan para UMKM kita, jangan sampai dengan diambil Grab akhirnya kita dikuasai asing, termasuk yang paling penting adalah soal data-data dari masyarakat kita. Itu aja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan semua anggota Komisi 6 yang hadir hari ini. Saya akan coba menjawab beberapa poin yang saya rasa saya bisa sampaikan, dan bila diizinkan sebagian lainnya kita akan tertulis. Nomor 1, mengenai hubungan BUMN dengan Danantara, hubungannya sangat baik.
apalagi personal relasi saya dengan Pak Rosan, kita sudah kenal sangat lama. Pak Doni juga bekas tentu kenal sebelumnya dan bergabung waktu itu di BUMN, masih menjadi Wakil Menteri BUMN. Pak Rosan juga sebelumnya Wakil Menteri BUMN, jadi hubungannya semua baik. Tentu visi Bapak Presiden jelas. Tadi disampaikan bahwa memang dengan situasi yang sedang tidak menentu, diperlukan intervensi yang berbeda. Kalau kita lihat data-data investasi yang diperlukan banyak negara, tidak hanya Indonesia, itu semua negara memerlukan tentu investasi juga untuk membuka lapangan pekerjaan. Lalu kalau kita lihat juga pendirian daripada sovereign wealth fund di Singapura, awalnya di tahun 80-an mereka juga proyek besar pertamanya membuat industrial estate waktu itu chemical untuk sebagai industri bahan baku awal. Artinya memang ada terobosan-terobosan seperti itu gitu. Dan saya berharap tentu kita mendukung Lahir Danantara, berikan kesempatan mereka berkembang, karena pada saat ini untuk holding operationnya sendiri kan baru jadi. Holding investasi pun baru saya teken kemarin, karena emang ada prosesnya. Jadi ya kalau dari pengalaman tentu saya sendiri ketika menjadi Menteri BUMN melakukan transformasi, saya rasa baru setahun sebelum sudah saya menjabat baru terlihat ada beberapa hasil waktu itu. Nah, sinkronisasi antara kami dengan Danantara terus berjalan, dan ini yang kita coba lakukan, dan berbagai pihak juga kita lakukan. Nanti juga pada saatnya mungkin dari Komisi 6 akan memanggil mereka untuk coba menjabarkan tentu hal-hal yang ingin tentu Komisi 6 lebih gali gitu. Nah, yang jelas tapi dengan Lahir Danantara, operation investment ada di Danantara. Kami tentu tupoksinya pengawasan, kita saham syariah, tetapi juga penugasan itu di kami. Kenapa tadi misalnya dipertanyakan bagaimana mengenai koperasi merah putih, ya, koperasi desa merah putih. Lalu hari ini saya baru menghadiri juga dengan Menteri Sosial rapat sekolah rakyat. Nah, memang heavy-nya akan di situ. Ini bagian kita menjembatani tentu kepentingan keberpihakan pemerintah kepada program rakyat, tetapi juga tentu secara korporasinya tetap berjalan dengan baik. Nah, keseimbangan ini sebenarnya kalau teman-teman Komisi 6 dulu pernah coba kita gali antara penugasan dengan operasional, yang dulu juga kita inginkan ada sesuatu black and white supaya jelas, jangan sampai nanti penugasan-penugasan ini juga tentu menggerogoti daripada BUMN itu sendiri. Yang kita tahu dari pengalaman selama ini 90% PMN itu kan karena penugasan. Nah, ini yang coba saya mohon waktu, tetapi saya juga sudah menawarkan kalau memang nanti saatnya tepat kita membuat FGD secara terbuka gitu, supaya nanti ketika ada eksplorasi lebih dalam dan terbuka seperti ini tentu tidak ada informasi yang simpang siur. Saya ingin menanggapi tadi mengenai koperasi merah putih. Sama, penugasan kita harus pastikan prudent, ya, transparan. Ya, kita tahu Himbara ini tulang punggung daripada tentu pembangunan ekonomi nasional juga. Apakah keberpihakan kepada UMKM, keberpihakan tentu beberapa program, ya. Nah, ini juga kita jaga. Karena kita lihat begini, kalau kita lihat mapping daripada pertumbuhan penduduk hari ini antara perkotaan dan perdesaan, memang sudah mulai banyak shifting di perkotaan. Itu demografinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di perkotaan ini tentu yang akan tumbuh industri service dan industri tingkat tinggi. Artinya apa? Ketika ekonomi desa ditinggalkan, nah tentu ini konteksnya tadi seperti Asta Cita atau mungkin
teman-teman di DPR dan tentu perwakilan partai dan tentu Komisi 6 yang berulang-ulang kali juga concern kepada yang namanya juga swasembada pangan, artinya lumbung pangan kita nanti ditinggalkan juga di desa-desa yang akhirnya tidak ada ekosistem sebagai tentu buffer fondasi daripada sustainability daripada pangan kita, karena kosong, penduduknya kosong dan industrinya sendiri sudah tidak menarik dianggap. Nah, inilah kembali intervensi yang diharapkan dengan sistem koperasi. Ya, memang ada kata-kata yang selalu kita bilang, kalau konsep koperasi Desa Merah Putih ini sampai gagal, ya udah, kita tidak usah bicara koperasi lagi. Ya, ini yang kemarin juga saya sampaikan tentu ke rekan-rekan koperasi juga, ayo kita seriuskan. Dan di sini Koperasi Desa Merah Putih itu artinya apa? Himbara memberikan plafon. Itu berulang-ulang kali disampaikan, bukan memberikan dana cash, tapi plafon untuk berusaha. Ya. Lalu nanti ada program Kementerian Desa sebagai juga asuransi, insurance. Kalau sampai misalnya dari program koperasi ini sampai ada kendala, itu bisa saja dana desanya di-shift sebagai garantor pembayaran berikutnya. Makanya kan nilainya cuma 3 miliar. Kalau 3 miliar dana desa itu, ya tergantung desanya ada 800 sampai 2 miliar setahun, artinya itu bisa dicicil selama 6 tahun. Jadi tidak juga mengurangi porsi dana desa yang memang sudah sustain hari ini, di mana 20% untuk hal-hal yang lain, 80% untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur di desa sendiri sebenarnya kan sudah banyak berjalan juga. Nah, ini yang akan di-shifting sebagian. Nah, lalu Koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa sih? Ya tadi, bisnis modelnya sendiri yang sedang kita lihat. Apakah nanti koperasi, tetap koperasi simpan pinjaman pasti ada. Tapi apakah itu ada nanti koperasi misalnya untuk padi atau peternakan ayam apa, tetapi yang ini naungnya koperasi. Ya, tidak individu. Karena kita lihat sendiri di beberapa percontohan negara yang selalu kita ulang-ulang, di negeri Belanda itu ada koperasi susu jalan, koperasi ini jalan, kok di kita nggak jalan. Nah, ini yang kita coba ini. Nah, memang yang perlu kita jaga tadi, business modeling daripada koperasi tersebut. Yang kedua, tentu sumber daya manusianya. Nah, disitulah kami juga BUMN menawarkan ya bahwa banyak sekali ya dari bank-bank himbara juga siap ya memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal setahun 2 tahun, bisa juga masuk ke situ sebagai manajernya kalau memang terbuka. Jadi ini SDM menjadi penting juga, karena modeling tidak cukup kalau SDM-nya juga ini. Nah, lalu bisnis-bisnis apa yang ini? Ya tadi tergantung apakah peternakan. Nah, memang juga ada permintaan. Mungkin nggak koperasi-koperasi ini juga menjadi agen pupuk misalnya. Silahkan. Ya, tetapi saya sudah minta dilihat mappingnya. Jangan sampai nanti ya di satu daerah ada kendala overlapping, sudah ada agen pupuk yang lain. Jadi ini tetap mungkin waktunya masih ada sebulan yang kita coba lagi sinkronisasikan. Tetapi posisi kami BUMN tadi sebagai supporting, leading sektornya sudah ada Menteri Koperasi, lalu diawasi juga oleh Pak Menko, ya. Nah, kita menjadi supporting system untuk tadi sistem himbaranya sebagai plafon, jadi bukan membagi uang hilang. Lalu kita juga akan mendampingi sistem manajemennya bila diperlukan. Lalu juga nanti kalau diperlukan ada pengalihan agen, kita juga terbuka kalau untuk membantu koperasi. Jadi intisari seperti itu. Tetapi tentu kan ini masih roll out, masih perlu waktu untuk tadi bagaimana di akhir tahun ini beberapa percontohan bisa bergulir. Target awalnya kalau nggak salah kemarin diputuskan 80 percontohan. Ini yang modeling ini yang kita lihat. Kenapa? Tadi proposal yang diusulkan dari koperasi itu bisnis modelnya apa? Misalnya koperasi peternakan. Di situ. Nah, tapi nanti kalau sampai
Ya kita nggak ngarepin gagal, kita harus bilang ya desa itu harus juga berhasil. Nah itu dari dana desanya dipotong secara bertahap. Itu bukan dari Askrindo, ada penjaminan Askrindo segala. Belum dibicarakan. Itu yang kemarin diusulkan juga oleh Wamen Koperasi. Itu diusulkan. Tapi ini belum kemarin masuk ke dalam diskusi. Kemarin soalnya saya baru pertama kali diajak rapat yang kemarin. Nah ini yang kita juga sudah mulai mendorong perbaikan-perbaikan sebenarnya modeling dan SDM ini yang ini. Mungkin kembali ya menarik untuk didiskusikan gitu gini. Ya. Contoh-contohnya nanti kita bisa Mungkin kasih. saya boleh dapat Ya. tambahan. Saya mendengarkan keterangan dari Menteri Desa Pak apa namanya? Pak Yandri. Ya Pak Yandri ya, di media bahwa beliau menyampaikan bahwa setiap proposal itu akan diteliti oleh Himbara. Tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa akan dilakukan secara prudent. Jadi insya Allah ini profesional, itu satu. Yang kedua, siapa yang akan duduk di koperasi? Yang duduk di koperasi itu bukan kepala desa, tapi adalah hasil musyawarah khusus desa yang dipimpin oleh kepala desa, melibatkan BPD, melibatkan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, sehingga dipilihlah yang pengelola koperasi, ya, secara terbuka dan transparan. Dan mereka harus memastikan bahwa mereka bekerja secara baik. Kenapa? Kalau ini gagal, yang rugi itu desa. Karena yang membayar cicilan ke Himbara kalau itu gagal adalah potongan dana desa. Jadi ini benar-benar program yang sangat prudent, GCG-nya terjaga. Itu Pak Darmadi. Dan kalau di sana sudah ada gapoktan, ya itu akan masuk ke sistem ini. Kalau di sana ada misalnya contoh aset ya sekolah, kan kita tahu dulu program 2 anak sangat sukses. Banyak juga sekarang SD-SD di Jawa Tengah, Jawa Barat itu sudah. Nah, itu bisa dipakai juga. Ibu paham. Tapi ini Pak Andre sama Pak Menteri, Nah, ya. nggak apa-apa lah. Ya, jadi memang harus perhatikan kepala desa menjadi ketua dewan pengawas. Akhirnya kepala desa dominan dan memilih orang. Ya. Ini sebetulnya harus hati-hati. Ya. Itu poin-poin penting juga Pak Setuju. Andre. Ya, karena yang kita baca itu ada kalimat itu. Ya, dan kepala desa nanti ketua dewan pengawas akan bertanggung jawab atas kerugian koperasi itu. Di undang-undangnya begitu. Ya. Nah, ini menjadi poin-poin yang nanti kita harus diskusikan Pak Ya, Andre setuju. begitu. Kita sempurnakan lah. Ya, kita dalamin sama Menteri Koperasi. Demikian TT Rike. Terima kasih. Nah, untuk nanti roadmap selanjutnya, nanti kita akan sinkronisasi dengan Danantara, ya, dan insya Allah tadi saya rasa apa yang Komisi 6 sudah dukung selama ini untuk bertransformasi, saya rasa ini justru akan lebih percepatan. Karena yang namanya merger, menutup, ini prosesnya akan jauh lebih cepat. Ini aja yang kita Pak inginkan. Menteri, boleh nggak koperasi itu monopoli di desa itu bisnis? Salah satu, ya ini mungkin Saya mau kata-kata nanya sama Pak Menteri. istilah monopoli sesuatu yang saya rasa kurang menarik di pasar bebas. Ya di desa itu Tetapi bahwa yang tadi saya bilang mapping daripada agen ya di sebuah wilayah bisa saja. ini Pak Menteri misalnya pembinaan izin, boleh nggak koperasi merah putih X misalnya di desa itu hanya dia yang buka gerai sembako? Boleh nggak? Saya belum bisa menjawab, cuman kalau agen Karena untuk menjamin profit 1 miliar minimal per tahun dari 5 miliar, berarti harus ada monopoli. Besok ya, kita bahas sama Menteri Koperasi. Ini nggak domainnya Pak Menteri. Jadi nanti salah beliau menyampaikan. Ya, ini tarif impor loh, Prof. Ya nggak apa-apa, kita kasih ruang. Tapi kalau Prof mengerucut,
ini nggak domain Pak Menteri. Beliau kan baru ikut rapat tadi. kemarin tadi sama Mensos. Nah, jadi itu yang saya bisa sampaikan. Nanti mungkin yang buat lain-lainnya kita jawab secara tertulis, termasuk yang dari Ibu Ida, Bu Rike nanti kita ini kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan Pak Menteri Perdagangan, Pak Busan, kata Hakim. Terima kasih pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 6 yang terhormat. Saya ingin mencoba menjawab beberapa hal yang tadi kebanyakan memang ditanyakan oleh anggota komisi yang terhormat. Jadi tidak semua Pak, yang lainnya mungkin secara tertulis seperti Pak Erik. Yang pertama terkait dengan tarif Amerika Pak ya, tarif US. Sebenarnya perundingan ke Amerika itu ya seperti juga perundingan dagang ke negara lain. Kita sudah sering melakukan. Kebetulan saja Pak, kita itu yang pertama kita belum punya perjanjian dagang dengan Amerika. Ya, kita belum punya. Ketika tiba-tiba Amerika menaikkan tarif, itu artinya bahwa sebenarnya Amerika mengajak ayo kita berunding. Nah, tentu kita punya strategi yang kita lakukan. Kemudian pada tanggal 5 kemarin sebenarnya baru pertemuan awal. Jadi hanya membahas ruang lingkup dan apa yang akan diperjanjikan, apa yang akan dinegosiasikan untuk putaran berikutnya. Jadi kemarin belum membahas secara teknis sehingga kami belum bisa melaporkan karena memang belum ada yang bisa dilaporkan secara khusus. Tentu kita ketika berunding kita juga melakukan investigasi Pak. Misalnya begini ya, kita itu kan memetakan katakanlah 10 produk ekspor utama kita ke Amerika apa. Misalnya yang paling utama adalah electrical machinery Pak ya. Itu ekspor kita paling besar, bangsa ekspor kita itu sekitar 16,35%. Electrical machinery and equipment Pak. Ada 10, kita ini HS 2 digit Pak, jadi besar ya. Nah, kita lihat siapa pesaing kita. Ada 10 pesaing kita, yaitu Cina, Meksiko, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Thailand, Korea, Jepang, India, dan Jerman. Ini 10. Nah, kita lihat apakah 10 negara itu kan juga melakukan negosiasi. Ya, dia dapat berapa untuk resiprokal dia nanti. Ya, dia dapat berapa? Kita ngintip Pak. Ngintipnya tentu tidak dengan pemerintah. Ya, pasti kita punya ya orang atau yang bisa membantu kita untuk melihat itu. Nah, ini salah satu cara jangan sampai dengan negara pesaing kita dapatnya lebih tinggi tarifnya ya. Kalau dapat tarif lebih tinggi ya percuma, kita nggak bisa bersaing. Ini karena memang sekarang yang kita lakukan karena masing-masing negara juga melakukan cara-cara yang mungkin berbeda supaya dia dapatkan tarif yang lebih bagus. Nah, yang kedua tadi ditanyakan kok datang ke sana seharusnya resiprokal 32% kok menjadi 47%. Itu salah Pak. Artinya mungkin media salah ngutip ya. Dan kita sudah mengklarifikasi waktu itu lewat konferensi pers. Kan kalau tarif itu kan ada beberapa. Pertama tarif MFN, tarif umum ya. Tarif umum katakanlah tekstil. Tekstil itu dikenakan tarif umum 3-20% sekarang ini ya. Nah, kemudian kan ditambahkan 32% resiprokal, tapi kan belum laku. Nah, yang berlaku kan sekarang 10% baseline. Baseline ini artinya ekspor tarif kita katakanlah tekstil tadi yang paling rendah 3%, berarti ditambah 10% Pak. 13 kan berarti kan begitu hitungannya. Belum ditambah yang resiprokal tadi kan kemarin mungkin disampaikan resiprokal 32, seandainya itu berlaku maka tinggal ditambahkan MFN. Makanya lebih tinggi dari 32. Jadi penjelasannya seperti itu. Tapi selama ini kan yang kita sampaikan kan resiprokalnya Pak, 32 karena itu tarif yang baru. Yang kemudian yang kedua ada juga tarif yang sektoral, yang 25% untuk komoditas tertentu seperti baja, kemudian otomotif dan sebagainya. Jadi sebenarnya kemarin mungkin ada yang miskomunikasi saja. Izin Pak, mohon izin pimpinan. Kalau resiprokal 32% Pak, dengan tekstil sekarang yang sudah berjalan 10%, berarti nanti 42% begitu Pak, atau gimana Pak? Makasih. Tekstil MFN-nya kan tarif umum itu kan 3-20%. Katakanlah kita ambil yang 3% Pak ya. Yang 3% berarti kan ditambah 32. Seandainya 32 tetap dikenakan. Nah, makanya kita negosiasi ini kan supaya 32 hilang. Ya,
supaya kalau perlu malah nggak ada MFN, misalnya begitu. Ya izin, karena berarti kan nanti kalau misalnya negosiasi gagal, izin pimpinan ya, negosiasi gagal, jadi 35% tambah 3%, masih kompetitif nggak dibanding 10 negara lain tadi Pak, kompetitor Nah, kita Pak? ya makanya kita harus ngintip Pak, karena contohnya electrical tadi ya, Meksiko, Cina lebih tinggi lah ya dari kita ya resiprokalnya. Kemudian kalau kita lihat Malaysia kan lebih rendah. Kemudian Jerman juga lebih rendah. Ya, jadi kita lihat yang 10 tadi resiprokalnya sekarang pun tidak sama Pak. Ya makanya kita ngintip jangan sampai kita itu lebih tinggi dari 10 ini. Paling tidak sama. Kalau dapat lebih rendah berarti ya kita akan lebih mudah untuk masuk ke sana. Ya izin, taruhlah kita yang terburuk, kita tertinggi dari mereka. Yang dilakukan Kementerian Perdagangan ke depan gimana Pak agar industri kita bisa tetap tumbuh, bisa tetap ekspor ke Amerika secara kompetitif begitu? Ya, tentu kalau dengan Amerika Pak ya, kita juga harus punya strategi lain Pak. Kan kita ini banyak sebenarnya buyer itu begini Pak. Walaupun produknya sama, kadang-kadang dia lebih memilih Indonesia. Ya, karena misalnya furniture. Furniture itu kita tidak bisa bicara, oh furniture dari Indonesia ketika tarif sama akan kalah dengan lain. Karena ada di sana customer itu yang memang maunya ke furniture khas Indonesia itu. Salah satunya. Jadi kita harus bisa mempertahankan spesifik produk yang memang itu dimaui oleh Amerika. Tapi kalau misalnya tarifnya terlalu jomplang kan repot juga. Makanya kita berusaha menekan dan kita punya kelebihan-kelebihan produk secara khusus. Kemudian berikutnya terkait deregulasi Pak ya, terkait impor. Kan arahnya memang kita harus melakukan deregulasi. Deregulasi di Kementerian Perdagangan kami bagi menjadi 3 Pak. Deregulasi mengenai impor, deregulasi mengenai ekspor, dan deregulasi mengenai kemudahan perizinan di bidang perdagangan. Nah, deregulasi di bidang impor, Pak. Kalau tadi disampaikan bahwa 36 kembali ke 8 kembali ke 36, ya. 8 itu kan kalau diregulasi semangatnya adalah relaksasi kan, Pak. Ya. Jadi justru tidak memperketat relaksasi. Tapi kan kita gini, Pak. Kita sudah melakukan public hearing. Tadi saya lihat Pak Darmadi juga sudah melihat dokumennya. Public hearing adalah salah satu bagaimana kita melakukan komunikasi publik dengan industri, dengan pelaku usaha, dengan pedagang, dengan masyarakat. Kita akan melakukan regulasi seperti ini. Diregulasi seperti ini. Apa masukannya? Nah, kita membuat parameter, Pak. Parameter yang atau kriteria kegiatan atau komoditas yang tidak diregulasi. Yang pertama misalnya barang strategis yang telah ditetapkan dalam neraca komoditas ini dalam rangka ketahanan pangan. Kemudian barang terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan ini berkaitan dengan K3LM. Kemudian barang strategis atau industri padat karya atau strategis lainnya. Tadi ini misalnya TPT Pak. TPT tidak diregulasi. Jadi TPT itu Pak, kan ini sering disampaikan. TPT itu impornya itu sudah diatur Pak. Jadi ada kuotanya Pak. Ada rekomendasinya. Yang kedua, TPT itu sudah juga dikenakan biaya masuk tambahan. Jadi dikenakan safeguard ya atau pengamanan perdagangan. Cukup tinggi Pak biaya masuknya. Artinya banyak instrumen yang kita lakukan untuk melindungi industri kita. Ya jadi TPT, kemudian yang industri strategis, TPT, kemudian ban, besi, baja paduan dan sebagainya itu tidak kena. Termasuk tadi Bapak menyampaikan elektronik. Ya elektronik memang termasuk yang Pak Menteri, izin pimpinan, izin. Ini kan saya lihat pakaian jadi dan pakaian aksesoris ini kan HSC 322. Bapak kan tambahin pertek nih di sini, ya kan? Oke kita setuju ini misalnya. ya, Pak tambahin pertek betul kan? pakaian jadi. Lartasi menjadi ada tambahan pertek betul kan? Nah, ini semua Pak nambah biaya Pak, ya kan? Ya. Kenyataannya kan nambah biaya. Berarti kan semakin tinggi nih Pak. Bapak udah pasang safeguard, pasang semua kan di sini. Betul. Ini kan kalau ilegalnya Bapak nggak berantas Pak Moga, berarti kan menciptakan hambatan masuk yang lebih mudah. Kalau ini nggak di hulunya Bapak nggak berantas di sini.
penegakan hukumnya. Itu maksud saya, Pak. Ya, ya. Ini kan, Pak, ini jangan Bapak terlalu percaya juga semua karena pertek, Pak. Kan gitu. Karena pertek itu ada yang menginginkan juga mau dipasangin pertek semua. Kalau perlu semua dipasangin pertek gitu. Nah, ini Bapak harus kaji mendalam. Ini kan hulunya belum selesai. Borongan itu belum selesai semua, Pak. Masih masuk semua. Ini kan orang borongan masuk, misalnya satu kontainer nggak naik-naik, kan dia jadi lebih murah dari Bapak. Kenapa? Kan di sini Bapak menciptakan biaya tinggi nih, Pak. Bisa-bisa, Pak, di sini. Ini yang kita takutkan, Pak, di sini, Pak. Ini maksud saya ngerti ya, Pak ya? Ya, ya. Jadi jangan juga kemudian semua dipasangin pertek juga bahaya loh, Pak. Kenapa? Karena aku semua Bapak pasangin pertek, ya. Ini juga kadang-kadang banyak oknum bermain juga. Ini hati-hati juga. Itu maksud saya, Pak. Jadi dikaji, saya lihat memang sudah bagus. Tekstil sudah Bapak pasang pertek. Ada yang Bapak tidak pasang pertek, ada yang Bapak pasang pertek. Saya pikir sudah lewat kajian yang bagus. Cuma pertanyaan saya dari public hearing ini Bapak ini sudah pasti atau belum, Pak? Masih bisa berubah atau belum? Ini pertanyaan pelaku usaha, Pak. Karena kan ini lewat Lakortas sudah. Begitu, Pak Menteri. Coba. Ya, baik Pak. Jadi public hearing itu kan untuk minta masukan, Pak. Untuk minta masukan, jadi kemarin setelah public hearing memang kita kaji lagi. Tentu ada sedikit perubahan lah gitu ya. Tetapi Pak, minggu ini akan kita selesaikan. Ya, Permendak impor, ekspor, dan perizinan usaha akan kita selesaikan. Yaitu adalah paket diregulasi tahap pertama. Setelah itu dievaluasi. Nanti kalau misalnya memang harus diberubah dari hasil evaluasi, kita akan lakukan untuk yang paket kedua. Ya, jadi ini karena semangatnya diregulasi, Pak, memang banyak relaksasi impor yang dilakukan. Ya, kemudian tadi memang kalau kita kaitkan dengan ilegal dan sebagainya, Pak, yaitu memang bagian yang terpisah dari ini, dan kami juga concern, Pak, selama ini bagaimana kita, karena kewenangan kami kan juga terbatas, Pak, untuk pemberantasan ilegal. Kami itu mengawasi barang yang beredar, artinya barang sudah masuk kewenangan kami, sehingga keterbatasan kami ini yang mohon dapat dimaklumi, sehingga itu yang selama ini kita lakukan bersama PKTN, misalnya dilakukan pengawasan barang beredar yang ilegal. Ya. Ya, bisa kita pahami. Memang Bapak nih bisanya hanya di sini. Sudah di dalam. Ya. Yang di sana Bapak nggak bisa. Ini. Nah, ini yang kendala, memang paling kendala di soal impor ini begitu. Jadi ini yang memang harus koordinasi, saya pikir, Pak Menteri. Baik. Dengan pihak-pihak terkait supaya ini bisa selesai masalahnya. Kalau enggak, apapun Bapak lakukan, tetap barang itu masuk semua. Dan Bapak kalau mau melakukan tindakan, itu juga nggak gampang loh, barang udah masuk, Pak. Nggak mudah juga. Banyak yang lolos dari Pamoga. Begitu. Pamoga betul kan? Ya. Nggak gampang juga Bapak mau sikat setelah di dalam. Itu mereka juga jago-jago begitu, Pak. Jadi itu. Nah, koordinasi ini menjadi sangat penting, saya pikir. Begitu. Baik Pak, terima kasih, mohon dukungannya Pak, sehingga kita bisa melakukan itu dengan baik. Kemudian yang berikutnya tadi juga Bapak menanyakan terkait UMKM bisa ekspor. Jadi gini Pak, kita ada program namanya UMKM bisa ekspor. Kita itu kan mempunyai perwakilan perdagangan di 33 negara. Ada ADAC, ada ITBC. ADAC, ITBC total jumlahnya adalah 46. Ya, 46 di 33 negara, karena ada negara yang jumlahnya 2, ada ADAC, ada ITBC. Nah, kita setiap bulan Pak melakukan business matching. Proses business matching itu pertama kita melakukan pitching, artinya UMKM ini mempresentasikan produknya kepada perwakilan kita. Minimal dalam sebulan 33 kali Pak. 33 minimal ya. Nah, setelah UMKM melakukan presentasi, kemudian perwakilan itu mencarikan buyernya. Setelah dapat buyer, itu yang kemudian kita sebut dengan business matching. Nah, sekarang ini sudah terjadi business matching 246 kali. Dari bulan Januari sampai dengan April. Dari bulan Januari sampai April tadi, sudah terjadi transaksi 57,6 juta US, Pak, atau sekitar 900-an M ya. 57,6 juta US. Ini rata-rata UMKM yang
belum pernah ekspor sebagian besar, Pak. Jadi cukup dengan presentasi secara online karena ada penampingan dari ADAC ITPC, dari kami, para buyer menjadi percaya, Pak. Ini semua dari ITPC dan ADAC. ITPC dan ADAC. Ya, jadi atas perdagangan. Jadi kita minta ke UMKM, Anda mau masuk pasar kemana? Jadi biar lebih cepat kami minta ada verifikasi dari pembinanya. Anda mau masuk pasar kemana? Saya mau masuk ke pasar Malaysia. Langsung kita jadwalkan, Pak. Dan ini sudah jadwalnya berurutan. Semua sudah mulai mendaftar. Ke semua negara terutama yang ada perwakilan kita. Kalau ke Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional. Ada. Jadi, ya sebenarnya kita sering sosialisasi, Pak. Kita juga sering memanggil perwakilan seperti bank-bank, ya bank-bank itu karena mereka mempunyai binaan dan BUMN terutama mempunyai binaan UKM, tapi juga termasuk dinas dan sebagainya. Jadi kita business matching-nya per kelompok. Misalnya Bank A dengan memverifikasi 5 UMKM. Nah, 5 UMKM itu yang diusulkan oleh bank, Pak. Ya, memang tidak satu-satu. Ya, kecuali kita memang sudah kenal baik dengan UMKM itu. Kenapa, Pak? Tidak satu-satu, karena kadang-kadang UMKM ini tidak siap. Sehingga ini pernah kejadian, misalnya seharusnya ekspornya kualitasnya ini ternyata dikirim yang B, akhirnya malah tidak bagus buat buyer. Nah, kita minta ada semacam agregator atau pembina yang mengkurasi produk itu dan UMKM itu. Nah, ini yang sekarang berjalan. Dengan begitu maka ketika ini ada transaksi, mereka siap semua. Dari sisi suplainya juga siap. Ya, jadi sampai April kita sudah terjadi business matching sebanyak 246 kali dengan nilai 56,7 juta US. Nah, kemudian tadi Bapak juga menanyakan desa ekspor. Ini kan untuk menyambung apa yang disampaikan Pak Menegu UMN tadi, kita kan ingin juga membangun desa. Ya, jadi kita ingin desa-desa itu juga bisa ekspor, Pak. Kita sudah perdana melakukan pelepasan ekspor untuk gula semut, gula kelapa di Purwokerto itu yang ekspor BUMDes, Pak. BUMDes dengan ya mitranya ya dengan BUMDes. Nah, ini kita sekarang sudah melakukan identifikasi ke beberapa desa mana yang siap ekspor. Nah, yang siap ekspor tadi akan kita fasilitasi business matching tadi. Kan tidak perlu biaya, cukup dari masing-masing daerahnya online saja. Nah, setelah itu proses business matching tadi kita lakukan. Ya. Kemudian tadi juga yang berikutnya terkait dengan diversifikasi pasar. Jadi memang strategi kita itu tidak hanya bergantung kepada Amerika, karena Amerika itu sebenarnya kan 10% saja share ekspor kita ke sana. Nah, kita sekarang sudah menyelesaikan perjanjian dengan Indonesia Kanada, CIPA, kemudian juga kita Eurasia juga mudah-mudahan akhir tahun ini selesai. Tunisia, Pak, tanggal 11 Juni nanti sudah kita tanda tangani kesepakatannya. Kemudian IUCPA, target kita semester pertama ini selesai. Nah, pasar-pasar itu mereka memang menjanjikan akan memberi kemudahan akses pasar kita, misalnya dengan Uni Eropa, karena Uni Eropa itu pernah dengan Vietnam, maka dia bilang paling tidak sama dengan Vietnam akan mendapatkan kemudahan. Tentu barang kita berbeda dengan Vietnam, jadi kita bisa bersaing dengan negara lain. Itu pasar baru yang kita tuju. Kemudian hal-hal lain, Pak, hal-hal lain mungkin bisa nanti kami sampaikan. Misalnya contohnya tadi Bapak juga menyampaikan keramik. Keramik itu memang tidak ada PI, Pak, tapi dia kena dumping 40-60%. Terima kasih atas BMAD-nya. Bapak kan sudah usulkan dan sudah diterima. Ya, masuk anti dumping. Sudah ditetapkan. Sudah. Cuma itu kan sekarang banyak pabrik keramik hidup mati. Hidup segan mati tanda. Pabrik keramik itu banyak sekali, ditambah lagi dengan gas alam. Ya kan, kasus gas alam HGBT itu berat sekarang. Mereka berat sekali. Nah, impor kan banyak itu, Pak.
Nah, saya nggak tahu kebijakan Bapak terhadap hal-hal kayak ini untuk melindungi pasar dalam negeri, pabrik dalam negeri. Ya, ya. Kan Bapak itu nggak ada lartas, nggak ada PI, semua bebas itu, Pak. Ya, kan tidak ada perubahan di sini saya lihat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta Bapak menjawab nih konstituen nih soal minyak jelantah nih, Pak. 5 Maret 2025 saya komunikasi dengan Bapak. Nasibnya bagaimana ini mereka ini, Pak? Banyak ini, jutaan ini, Pak. Ya, di Jakarta ini banyak sekali ngumpulin kayak gini. Nah, ini nggak bisa ekspor semua. Ketahan mata pencarian dan mereka masih nanya ini di medsos kita. Nah, ini mohon Bapak memperjuangkan ini. Ya, supaya mereka juga bisa dapat mata pencarian lah gitu. Nah, ini saya mohon Pak Menteri bisa perjuangkan, mohon jawabannya, Pak. Baik Pak, jadi ada tiga. Pertama adalah UCO. UCO itu jelantah Pak ya. Minyak jelantah adalah minyak yang dari industri, minyak dari rumah tangga, warung dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah POME dan HAVOR. POME HAVOR ini sebenarnya residu dari industri CPO Pak. Nah ini berdasarkan laporan dan berdasarkan pengamatan kita selama ini ternyata ada beberapa yang harus kita evaluasi. Evaluasi itu akhirnya melahirkan ditutup ekspor sementara. Ya, laporannya seperti ini, Pak. Jadi UCO atau minyak jelantah ini ada indikasi banyak CPO itu diekspor ya dengan melakukan pelarian ke jelantah. Kenapa kelari ke jelantah? Karena jelantah ini kan belum kena biaya keluar. Sehingga kalau ekspor nggak kena biaya keluar. Kalau ekspor CPO nggak kena biaya keluar karena dilarikan ke UCO tadi, ke jelantah. Yang kedua, POME sama HAVOR. POME itu residu dari industri CPO. Ternyata juga ada indikasi penyimpangan CPO dipomekan. Ya, jadi menjadi residu. Ya, karena permintaan jelantah POME HAVOR itu tinggi Pak untuk bahan bioaftur di luar negeri. Permintaan sangat tinggi dan harganya bagus. Makanya itu akhirnya diekspor. Yang kedua terkait dengan POME dan HAVOR ini banyak sekarang PKS pabrik kelapa sawit istilahnya apa itu? Yang tidak resmi. Jadi banyak tandan sawit itu dicuri Pak. Tandan yang jatuh dicuri untuk dibuat POME. Ya, termasuk juga kemarin ada indikasi pencurian sawit karena untuk dibuat POME. Ya, karena ini prosesnya mudah dan harganya bagus. Tapi ini semua kan kita evaluasi, Pak. Ya, akan kita evaluasi kalau itu memang ternyata bisa kita atasi ya bisa saja nanti dibuka lagi kan gitu. Jadi kita itu hanya proses saja, Pak, proses karena kita ingin membenahi ekosistem yang ada, Pak. Karena kalau itu dibiarkan juga nanti kita kehabisan CPO, Pak. Bahan baku sibuknya kita juga habis karena dilarikan ke residu-residu tadi. Saya kira itu Pak. Pimpinan, sampai jam berapa kita rapat pimpinan? Ya kesimpulan Yonan. Ya baik. Keramik ya Pak. Keramik itu Mungkin habis ini jawab keramik, habis itu saya tertulis. Selesai Pak ya keramik. Keramik itu sebenarnya urusannya juga udah selesai Pak. Tadi keramik itu Pak memang tidak kenakan PI. Dulu keramik mengeluh karena banjir impor keramik. Kemudian kenakan biaya masuk 40-60%. Kami dari Asaki datang Pak, kami sudah hidup lagi Pak. Jadi kan Bapak bilang tadi ada yang mati, ada yang hidup. Jadi sekarang ya. Interupsi pimpinan sedikit aja. Ya, jadi instrumen yang kita lakukan Pak untuk mengendalikan impor adalah dengan trade remedy, salah satunya yaitu dengan anti dumping maupun safeguard atau pengaman barang. Saya kira itu pimpinan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.